Bagi warga yang tidak keberatan dengan penambangan batuan andesit di Desa Wadas, keberadaan aparat saat terjadi proses pengukuran terhadap tanah mereka bukanlah tanpa alasan. Sebab selama ini semua upaya pelaksanaan sudah berulang kali dilakukan, namun masih belum mendapatkan titik temu. Karena menurut saya apa yang perlu dikhawatirkan dengan penjelasan yang sudah begitu jelas tentang manfaat untuk warga Wadas dan secara umum untuk warga Purworejo dan sekitarnya. Karena saya warga sini, asli sini, alasan pencaharian saya rasa agak sedih dibuat-buat. Tahu sendiri Mbak, bisa mungkin coba di sini beberapa hari. Sebagian warga, sebagian besar malah warga kita kan cari uangnya mata pencariannya keluar. Yang petani berapa? Saya termasuk petani. Oh, Bapak termasuk iya, yang profesinya sebagai petani? Iya. Nah, dengan adanya rencana kegiatan penambangan itu tidak bermasalah ke pekerjaan Bapak? Tidak bermasalah. Menurut saya sebagian besar yang mau diambil itu tandus memang lah. Isinya kayu-kayuan, tempat saya cengkeh yang sekarang sudah mulai sebagian mengering karena kondisi lahannya. Dari penjelasan awal dari 400 hektar Wadas, sekitar 400 hektar, diambil 150-an. Iya. Kalau di itu pun atas. Iya, iya. Dan juga yang mempermasalahkan tentang dampak lingkungan, kan AMDAL juga sudah keluar. Warga sini juga di waktu sosialisasi pembahasan AMDAL dihadirkan di balai desa, termasuk saya. Ada bukunya setebal gini. Dan saya yakin orang yang menyusun AMDAL sudah orang-orang ahli yang waktu itu diinformasikan bahwa untuk membahas calon bendungan Guntur ini didatangkan insinyur-insinyur ahli bendungan se-Indonesia. Pandangan Wasis, warga yang menyetujui penambangan batu andesit ini juga dibenarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Dwi Purnama. Menurutnya selama ini pihaknya merasa kesulitan saat hendak melaksanakan pengukuran yang merupakan bagian dari proses penyelenggaraan material pada proyek strategis nasional Bendungan Bener. Ya, memang gini Mbak, Kakan Purworejo ya selaku pelaksana pengadaan, terus kemudian BWWS selaku pemrakarsa, kemudian warga yang menerima itu juga minta bantuan untuk segera dilakukan pengukuran. Nah, oleh karena ini kita dasari pada kejadian bulan Juli, itu sebetulnya di Wadas sudah kita laksanakan pengukuran. Tahun berapa Pak? 2021. Kira-kira bulan ya? Kira-kira 2021 bulan Juli. Tapi kita petugas nggak bisa masuk. Karena? Ya karena menurut penjelasan kepala kantor karena ada penghadangan atau memang tidak bisa masuk oleh warga yang belum menerima. Jadi itu menjadi alasan kenapa kemudian aparat kepolisian turut dilibatkan dalam proses pengukuran kemarin, Pak? Kita minta bantuan pengamanan untuk petugas-petugas kita. Kalau memang warga menolak ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa melaksanakan pengukuran. Sebetulnya begini Mbak, di lokasi setahu saya itu yang dari 114 itu, 14 hektar itu, 617 itu, di sana itu informasinya kalau tidak salah saya nanti bisa diklarifikasi, yang ada bangunan rumahnya itu hanya 2. Yang lainnya itu tanah kebun. Jadi tidak ada rumahnya yang diukur itu. Tanah kebun, jadi tanaman-tanaman tumbuh aja. Ya lereng gunung-gunung gitu. Pandangan yang berbeda dikemukakan Julian Dwi Prasetya, LBH Yogyakarta yang memberikan pendampingan hukum bagi warga Wadas yang menolak penambangan andesit. Menurut Julian, jika memang warga tidak menghendaki, ada baiknya material yang dipakai menggunakan bahan lainnya. Mengingat umumnya warga di Desa Wadas memang memiliki surat kepemilikan sah atas tanah mereka. Ya, warga dari awal tidak menolak Bendungan Bener ya. Jadi pada sisi itu berarti kan ada kesamaan. Artinya perlu dicari alternatif lain gitu ya, karena membangun Bendungan Bener itu tidak perlu ngambil batuan juga di Desa Wadas gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur kemarin ya, dari kan katanya mau membangun 9 bendungan di daerah Jawa Tengah gitu ya, dan 4-nya sudah jadi. Dan 4 sudah jadi ini kan semuanya nggak ngambil di nggak ngambil di Wadas gitu. Jadi ini bukan cara terakhir untuk mereka untuk melaksanakan kegiatan proyek tersebut. Menurut kami dari awal sebenarnya logika pembangunan yang ada di Desa Wadas itu sudah salah dari awal gitu ya. Seharusnya ini tidak dijadikan daftar kepentingan umum, tetapi ini kemudian izinnya dijadikan
satu. Termasuk kemarin catatan akademisi kan itu malah dijadikan satu AMDAL sehingga bacaan-bacaan terhadap dampak itu kemudian itu tidak maksimal.